Persembahan persepuluhan. Ya, persembahan persepuluhan adalah sesuatu hal yang hingga saat ini memang masih menjadi pro kontra. Yang menjadi pertanyaan, wajibkah orang Kristen itu memberikan persembahan persepuluhan? Oke, baik. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat bagus. Dan saya akan coba menjelaskan secara singkat melalui video kali ini ya. Jadi begini, kalau di dalam perjanjian lama, persembahan persepuluhan harus diberikan supaya bangsa Israel itu belajar untuk takut kepada Tuhan. Lalu apakah persembahan persepuluhan itu harus dihapuskan dalam perjanjian baru? Itu tentu mustahil. Karena dalam perjanjian baru pun kita harus belajar untuk takut kepada Tuhan, bukan? Zaman perjanjian lama memberi persembahan persepuluhan merupakan suatu pengakuan bahwa satu, Tuhan adalah pemilik segala sesuatu. Dua, semua milik kita merupakan pemberian atau berkat dari Tuhan. Tiga, pekerjaan kita bisa berhasil juga karena berkat Tuhan. Itu kalau dalam PL, dalam perjanjian lama. Lalu sekarang, apakah dalam perjanjian baru tiga hal tadi itu berubah? Pasti tidak. Jikalau demikian, maka ini juga harus menjadi alasan untuk memberikan persembahan persepuluhan dalam zaman perjanjian baru. Dalam perjanjian lama, hamba-hamba Tuhan itu adalah orang-orang Lewi dan imam-imam. Memang dalam perjanjian baru, hamba-hamba Tuhan nama jabatannya berbeda. Tetapi itu bukanlah suatu masalah. Yang penting adalah hamba-hamba Tuhan ini menegakkan nama Tuhan. Dan itu dilakukan dalam tempat ibadah atau gereja, atau bait suci, atau rumah Tuhan kalau dalam perjanjian lama ya. Jadi seperti itu. Nah, orang-orang yang anti persembahan persepuluhan mengatakan bahwa dalam perjanjian baru tidak ada ajaran tentang persembahan persepuluhan. Siapa bilang tidak ada? Coba lihat di dalam 1 Korintus 9 ayat 13 sampai 14. Ini merupakan ayat-ayat perjanjian baru yang mendukung persembahan persepuluhan. Nah, kita coba baca dulu ayatnya ya. 1 Korintus 9 ayat 13 sampai dengan 14 dikatakan di sana, "Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu." Di dalam terjemahan lain seperti RSV, perhatikan ayat yang ke-14. Di sana digunakan kata-kata in the same way, yang artinya dengan cara yang sama, yang diterjemahkan oleh LAI sebagai demikian pula. Dengan cara yang sama, maksudnya adalah cara atau jalan yang sama, dan metode yang sama harus digunakan dalam mensupport dan memelihara pengkhotbah-pengkhotbah Injil seperti yang digunakan dalam menyokong bait suci dan pelayanannya pada zaman kuno atau pada zaman dulu itu. Adalah persembahan persepuluhan yang menyokong atau mensupport pelayan-pelayan Allah dalam zaman perjanjian lama. Secara sama, Allah telah menentukan dan menetapkan bahwa pelayan-pelayannya dalam zaman perjanjian baru akan dipelihara dengan cara begitu. Jelas ya? Sekalipun Tuhan Yesus dan para murid dalam perjanjian baru memang tidak pernah mengajarkan tentang persembahan persepuluhan, dan sepanjang itu tidak ada pembatalan, maka seharusnya hal tersebut masih berlaku. Jadi merupakan suatu omong kosong ya kalau ada orang berargumentasi bahwa karena bait suci dan imam-imam dan orang-orang Lewi sudah tidak ada, maka kita tidak lagi perlu atau tidak lagi harus memberikan persembahan persepuluhan. Persembahan persepuluhan harus diberikan ke tempat yang menegakkan nama Tuhan. Kalau dalam perjanjian lama tempat itu adalah bait suci, maka jelas
bahwa dalam perjanjian baru ini adalah gereja. Tentunya gereja yang benar ya. Persembahan persepuluhan diberikan kepada gereja, dan biarlah majelis gereja yang mengatur uang dari persembahan persepuluhan itu dan juga uang dari persembahan-persembahan yang lain untuk memenuhi kebutuhan pendeta-pendeta, penginjil-penginjil, pelayan-pelayan full-timer yang lain, dan juga untuk segala keperluan gereja yang lainnya. Namun ingat, jangan salah motivasi pada waktu memberi persembahan persepuluhan ya. Kalau kita memberi persembahan persepuluhan dengan tujuan atau motivasi supaya kita diberkati, ini jelas adalah suatu tujuan atau motivasi yang salah. Nah, yang benar bagaimana? Yang benar adalah kalau kita memberi, maka kita harus memberi dengan kasih atau tanpa pamrih apapun. Di situ Tuhan memang akan memberkati kita. Ya, amin. Nah, sebetulnya bukan hanya dalam persembahan persepuluhan saja, tetapi dalam persembahan apapun, baik kepada Tuhan ataupun kepada manusia atau hamba Tuhan, itu akan mendatangkan berkat tersendiri bagi kita. Perlu diingat juga bahwa berkat Tuhan itu tidak selalu melulu adalah hal-hal yang nampak ya, jasmani maksudnya saat ini di dunia ini. Namun bisa juga berkat rohani, dan bisa juga berkat Tuhan itu baru kita dapatkan di sorga nanti. Jadi tidak harus selalu di dunia ini. Tidak seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, persembahan persepuluhan itu adalah tanggung jawab orang Kristen kepada gereja. Masih tetap ragu atau tidak yakin harus memberi persembahan persepuluhan? Nah, kalau saudara masih belum yakin tentang keharusan memberikan persembahan persepuluhan dalam zaman perjanjian baru, kalau dalam hati saudara masih ada pro kontra tentang apakah hukum tentang persembahan persepuluhan masih berlaku atau tidak dalam zaman perjanjian baru, maka apa yang harus saudara lakukan? Memberi atau tidak memberi persembahan persepuluhan? Nah, kalau saudara tidak memberi persembahan persepuluhan dan ternyata hukum tentang persembahan persepuluhan masih berlaku, maka saudara berdosa dan merampok Allah. Tetapi sebaliknya, kalau saudara memberi persembahan persepuluhan dan ternyata hukum tentang persembahan persepuluhan sebetulnya sudah tidak berlaku, maka saudara tidak bersalah. Tidak bersalah apa-apa. Jelas ya? Jadi, mana yang harus dipilih? Jelas bahwa saudara harus memberi persembahan persepuluhan. Kenapa? Sebab itu adalah tindakan yang aman dalam keadaan tidak yakin atau ragu. Amin. Haleluya. Amin. Kiranya dapat dipahami dan menjadi pencerahan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.